Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 Fakultas Hukum Universitas Lampung, mata kuliah Hukum Internasional, akan membahas pengungsi Rohingya dan kewajiban Indonesia menurut hukum internasional. Isu ini bukan sekedar migrasi, tetapi menyangkut krisis kemanusiaan, hak asasi manusia, dan kedaulatan negara. Dalam video ini, kami akan menjelaskan latar belakang pengungsi Rohingya, teori hukum internasional yang relevan, kasus nyata di Aceh, serta analisis kewajiban Indonesia. Harapannya, penjelasan ini memberi gambaran utuh tentang bagaimana hukum internasional berinteraksi dengan kebijakan nasional, dan bagaimana Indonesia menyeimbangkan antara kepentingan domestik dengan tanggung jawab moral global. Rohingya adalah sebuah kelompok pengungsi yang berasal dari Myanmar, khususnya Rakhine State. Selama bertahun-tahun mereka mengalami diskriminasi sistematis, tidak diakui sebagai warga negara dan menjadi korban kekerasan militer. Kondisi ini memaksa ribuan orang melarikan diri ke tempat negara tetangga, termasuk Indonesia. Kedatangan mereka menimbulkan persoalan hukum internasional yang kompleks. Apakah Indonesia wajib menerima mereka atau boleh menolak mereka dengan alasan kedaulatan? Di sisi lain, masyarakat internasional menuntut solidaritas kemanusiaan. Jadi, dilema ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal moral, politik, dan hubungan internasional. Fenomena ini juga menantang ASEAN yang selama ini menganut prinsip non-interferensi, tetapi dihadapi pada tuntutan solidaritas kemanusiaan. Penelitian kami berfokus pada dua pertanyaan mendasar. Yang pertama, apakah Indonesia masih memiliki kewajiban meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967? Yang kedua, bagaimana interaksi antara kedaulatan negara, kewajiban internasional, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan pengungsi Rohingya ini? Dua pertanyaan ini menjadi dasar analisis kami, karena di satu sisi Indonesia ingin menjaga kedaulatannya, tapi di sisi lain ada norma internasional yang menuntut perlindungan terhadap pengungsi. Pertanyaan ini juga relevan untuk menguji teori hukum internasional, apakah kewajiban negara yang muncul dari traktat atau juga dari norma, kebiasaan, dan moral universal. Teori positivisme. Menurut positivisme, kewajiban negara muncul jika ada persetujuan formal melalui ratifikasi perjanjian internasional. Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967, sehingga secara traktat tidak terikat. Namun, ada prinsip non-refoulement yang sudah menjadi hukum kebiasaan internasional. Prinsip ini melarang negara memulangkan pengungsi ke tempat asal jika mereka beresiko mengalami penganiayaan atau ancaman serius. Jadi, meskipun tidak ada kewajiban traktat, Indonesia tetap terikat norma kebiasaan internasional yang berlaku universal. Positivisme memberi kerangka normatif yang jelas, tetapi sering dianggap kurang memperhatikan aspek moral. Karena itu, teori ini perlu dilengkapi dengan perspektif. Hukum alam meyakinkan kewajiban moral universal. Artinya, meskipun tidak ada traktat, Indonesia tetap berkewajiban melindungi manusia dari penderitaan. Menolak atau melantarkan pengungsi dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kemanusiaan universal. Dalam konteks Rohingya, meskipun Indonesia tidak terikat secara formal, ada kewajiban moral untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan. Hukum alam melengkapi positivisme dengan dimensi moral yang tidak bisa diabaikan. Dengan kombinasi positivisme dan hukum alam, kita bisa memahami posisi Indonesia. Secara hukum formal terbatas, tetapi secara hukum moral tetap memiliki tanggung jawab. Di Aceh, sejak 2009, Aceh menjadi lokasi transit utama pengungsi Rohingya. Gelombang besar terjadi pada 2015 ketika ribuan orang tiba dengan perahu. Pada 2023 muncul dinamika baru karena keterbatasan kapasitas kamp penampungan. Meski begitu, masyarakat Aceh tetap menunjukkan solidaritas dengan menyediakan makanan, tempat tinggal, dan bantuan darurat. Hingga 2024, Aceh telah menampung lebih dari 6.000 pengungsi dalam 41 gelombang kedatangan. Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia, bahwa solidaritas lokal bisa menjadi fondasi penanganan kritis kemanusiaan. Kasus Aceh juga menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan pihak konvensi, prinsip kemanusiaan tetap dijalankan. Pihak yang terlibat. Penanganan pengungsi melibatkan banyak pihak. Pemerintah pusat mengatur kebijakan umum, pemerintah Aceh menangani teknis di lapangan. UNHCR menyediakan perlindungan dan program pemukiman kembali. IOM membantu logistik dan kesehatan.
LSM lokal serta masyarakat Aceh menunjukkan empati dengan bantuan sukarela. Sinergi ini mencerminkan prinsip tanggung jawab bersama atau shared responsibility. Namun, tantangan tetap ada, keterbatasan fasilitas, beban ekonomi, dan potensi konflik sosial. Semua pihak harus bekerja sama agar penanganan pengungsi lebih efektif. Kolaborasi ini juga menunjukkan bahwa isu pengungsi tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan perlu kerjasama internasional. Hasil penelitian menunjukkan kewajiban Indonesia bersifat hybrid, terbatas secara formal, tetapi juga diperluas melalui norma kebiasaan internasional, jus cogens, dan HAM. Indonesia berusaha menyeimbangkan kedaulatan negara dengan tanggung jawab moral, dengan menerima pengungsi sementara dan memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia juga menunjukkan komitmen pada nilai kemanusiaan meski bukan pihak konveksi. Analisis ini juga relevan dengan konteks ASEAN, di mana solidaritas kemanusiaan menjadi nilai penting meski prinsip non-interferensi masih kuat. Jadi, kewajiban Indonesia bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal moral, politik, dan identitas regional. Kesimpulannya, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan untuk menangani para pengungsi. Rekomendasi dari kami, Indonesia harus memiliki kebijakan yang selaras dengan standar internasional untuk melindungi para pengungsi agar lebih efektif dan manusiawi. Pengalaman Aceh dapat menjadi contoh penting dari pemerintah dan juga masyarakat dapat bekerja sama untuk membuat kebijakan yang adil, berprinsip kemanusiaan, dan sesuai dengan norma internasional. Mari kita ingat bersama, kemanusiaan adalah tanggung jawab kita semua. Melalui kasus Rohingya, kita belajar bahwa hukum internasional bukan hanya sekedar teks, tetapi juga praktik nyata yang menyangkut kehidupan manusia.